Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan reaksi beberapa warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat atas pemerintahan baru di tanah air dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Beberapa warga diaspora ini menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran, tapi sebagian juga menyoroti pentingnya menjaga visi dan misi ke depan, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, dan mengatakan tidak segan untuk mengkritisi hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami lebih melihat ke depan ya, melihat dengan kacamata optimis karena rakyat Indonesia telah memilih beliau dan wakilnya Mas Gibran menjadi pemimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tadi malam ketika Pak Prabowo pidato yang mengatakan kepentingan dari rakyat Indonesia lebih utama dari kepentingan pribadi atau kelompok, itu merupakan menjadi suatu hal yang sangat positif bagi kami. Dan kami di INSA ini cenderung untuk membantu siapapun yang menjadi presiden atau pemimpin Indonesia. Kami berusaha untuk produktif membantu untuk kemajuan Indonesia. Kita kasih kesempatan itu dalam arti kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Dari polisi atau kebijakan-kebijakan yang diambil, regulasi yang diterbitkan, kita kan bisa baca ke arah mana daripada pemerintahan yang baru ini kapalnya akan berlayar ke arah mana, kan kita bisa lihat. Dan yang paling utama itu ya kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin, ada harapan. Walaupun belum menjadi suatu kenyataan, tapi kan ada harapan. Kalau Prabowo bisa smooth sailing, ya kita lihat sebagai diaspora atau orang-orang yang tidak di dalam kapasitas sebagai penyeimbang gitu ya, kita mau mengkritisi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Kami percaya itu, tapi Pak Prabowo ini memang mempunyai jiwa Jawa, terus jiwa korsanya itu selalu ada. Jadi rasa balas budi beliau itu sangat tinggi sekali untuk hal seperti itu. Yang kami harapkan di belakang Pak Prabowo, penasihat-penasihatnya, Pak Hasim, Suraja Jiwandono, itu juga masih mampu untuk menjaga visi dan misi yang ada ke depan yang bisa terus dijalankan dan konsisten untuk hal seperti itu. Harapan kita sih seperti itu. Jadi warna ini harus berubah, gitu. Walaupun kita respect pada seseorang, dapat berdiri tegak. Of course, pertama didukung dan diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia kan terpilih, ya otomatis kan sebagian besar rakyat Indonesia memilihnya. Ya dengan tentunya harapan yang sangat didambakan agar bisa menjadikan Indonesia itu menjadi satu negara yang adil, makmur, aman, sejahtera untuk bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia itu kan negara yang boleh dibilang super kaya dengan segala macam resource-nya. Beralih ke musim gugur di Amerika Serikat yang ditandai dengan perubahan warna dedaunan sebelum rontok dari pepohonan ke warna kuning, merah, dan warna menarik lainnya. Indahnya pemandangan pepohonan seperti ini meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah yang dikenal dengan pepohonan rindang, termasuk ke kawasan New England di bagian timur Laut Amerika Serikat. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. We enjoy that. We've come out here before and, went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. And it's beautiful. We don't have that in Iowa.
Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region, and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here, and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok In-Place Design, firma arsitektur di Baltimore, Maryland, yang salah satu direkturnya adalah warga diaspora Indonesia. Perusahaan yang memiliki visi menjadikan dunia tempat yang lebih baik ini terus membangun jejaring dan mengikuti tren, sehingga bisa bertahan bahkan pada masa pandemi COVID. Visinya simple sebetulnya. Make a world as a better place. Intinya melihat satu desain itu tidak hanya dalam satu sudut. Dari segi arsitektur, dari segi interior, dari segi landscape, lighting, kemudian juga wayfinding, graphic. One of the reasons I named it In-Place Design is because we're all about placemaking. Because the buildings in a lot of ways are backdrops. But we look at what's happening in the space that people are actually participating in that location, how the sidewalk is, the landscape, the signage, all those components make a good project. And skill sets that they offer makes them valuable to us. On the micro level, I can call them, I could say, hey, we've got a potential vacancy at one of our centers. And then they could create quickly a really thoughtful, well-designed concept idea and help to bring in and get somebody who may be interested in potential space. Dan kita juga klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya. Ada non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini, ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya. Jadi sebetulnya dalam menjalankan company design seperti ini, apa sih kuncinya agar bisa bertahan? Bertahan dalam bisnis itu adalah networking kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita bisa reach out dan dari situ kita bisa tahu apa sih tren sekarang, desain tren. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi market sebelumnya. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.